Hartop Jaya. Hartop Jaya. Pagar Alam mantap. Bravo THCL Lampung. Asik jalan. THCL oke. Bandar Lampung, Pagar Alam, THCL oke. THCL mantap. Bersama THCL kita touring kemana aja. Bersama THCL kita akan menjelajah semua objek wisata. THCL layapan oke. THCL top. Ya, selamat pagi. Kita berada di Pagar Alam. Kita sudah touring dari Bandar Lampung sejauh 567 kilo. Dan kita rencana akan adakan touring tur ke Sumatera sampai ke kilometer 0 Aceh. Rencana selanjutnya bersama dengan Pak Krisna, Pak Rudi, dan lain-lain teman-teman akan touring ke Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura. Mudah-mudahan tur selanjutnya bisa masuk ke belahan Eropa. Ya, terima kasih. Semoga THCL Selalu jaya. selalu jaya. Toyota Hartop Community Lampung tetap jaya dan saling setia. Oke guys, tanggal 14 Maret jam 9 ini kita udah siap-siap mau pulang ke Bandar Lampung. Nah, ini kita keluar dari wilayah hotel. Ini waktu yang kalau kalian nonton part pertama malam-malam. Nah, ini jalur masuk kita ke arah hotel sama villa-villa yang di atas. Kita udah mulai turun. Dan ini kita sempat mampir ke toko oleh-oleh di dekat situ lah. Nah, ini kita beli beberapa souvenir dulu, oleh-oleh. Kayak di sini kan teh tuh sama kopi ya, kopi juga ada. Jadi kita beli kopi, kita beli teh asli Gunung Hotel Pagar Alam. Kita lagi berada di kota Pagar Alam. Beli apa? Mampir untuk beli souvenir dan oleh-oleh Ini contohnya untuk keluarga. hijau ya Pak ya. Ya, ini teh hijau. Asli dari Gunung Dempo. Denpo. Diproduksi dari PT PN7. Asli PTPN 7. Oke. Ada beli apa Om? Oleh-oleh. Khusus Pagar Alam. Apa tuh mereknya? Teh Dempo. Apa ini? Dan di sini juga bapak-bapaknya pada ngeborong teh itu kalian lihat sama souvenir-souvenir. Gue sih beli sedikit aja teh karena gue kurang begitu suka ngeteh ya. Jadi udah dari sini itu kita lanjut lagi perjalanan. Kita masuk ke kota Pagar Alamnya untuk cari solar. Jadi nggak mau kayak waktu malam-malam itu. Di sini kita pada semuanya antri solar. Nah, ini kan karena yang kayak gue jelasin di part pertama, ini didominasi kendaraan semuanya mesinnya diesel atau solar ya bahan bakarnya. Ada bensin cuma 2 atau 3 mobil. Itu ngisinya di sebelah sana. Itu pun bukan premium isinya tapi pertamax. Oh, ada 2 mobil isi pertamax. Yang lain pada isi solar. Jadi lumayan lama di sini ya karena pada antri solar semua. Udah dari sini kita jalan lagi. Nah, ini kita keluar dari kota Pagar Alamnya. Kita terus keluar. Nah, ini kita mulai turun. Kita udah ngarah ke turunan curam Endikat kalau kalian pernah dengar. Ini turunan curam banget sih kalau kayak apa ya, nama di Medan itu Sumatera Utara si Tinjau Lawik apa-apa gitu. Nah, ini kurang lebih sama lah kayak gitu nih. Ini jurang. Jadi kanannya jurang, kirinya itu tebing. Terus itu jalannya kecil banget kalau kalian lihat. Dan waktu itu malam-malam sih ketika lewat sini. Jadi ini sekarang udah siang-siangnya jadi kelihatan semua tuh kalau kalian bisa lihat kiri kanan. Nah, ini kalau mobil bis agak susah kali ya. Ini pun mobil pribadi yang kecil minibus aja agak susah. Nah, ini tikungannya nih, tikungan Endikat namanya kalau kalian lihat ada di tembok itu di sebelah kiri gua. Ada tulisan Endikat
ini dari zaman dulu sih, katanya nggak berubah-berubah karena memang jalannya udah segitu. Lihat, itu kirinya jurang, kanannya tebing. Lihat, bener-bener lewat apa ya, antara tebing lah, pinggir tebing. Ini kita terus turun ya, terus turun ke arah Kota Lahat. Kita terus turun lewat jalan apa, jalan kecil ini. Waktu di part pertama itu ada sih, ini sebenarnya gue record, cuma karena malam jadi nggak gue masukin di yang part pertama. Ini di part kedua karena siang-siang. Nah inilah suasana jalannya, cuma bedanya waktu ketika kita ke arah pagar alam itu naik, ini sekarang kita turun, tapi sama aja tuh, jalannya tikungannya tajam. Nah itu kalau kalian lihat di sebelah kiri ada tulisan pagar alam. Nah tuh, ini kita nyebrang jembatan. Dari sini kita ngarah ke, kata gue tadi, ke Kota Lahat, tapi kita nggak masuk Lahatnya. Jadi kita tuh kayak apa ya, jalan mintas. Kalau ke arah kita mau lewat Simpang Meo namanya. Kita nggak lewat tol ya sekali ini, nanti lewat tol di akhir-akhir. Nah ini kita nanti sebelum Lahat itu kita belok kanan. Jadi kayak motong sih, jalan motong lewat daerah, masih masuk Kabupaten Lahat tapi namanya Kota Agung deh kalau nggak salah. Jadi tuh nanti kita masuk, nah ini masuk desa-desa gitu, desa-desa kecil. Gua nggak hafal nama-nama desanya, pokoknya ini lewat nama daerahnya Kota Agung deh kalau nggak salah. Di Lampung juga ada ya nama daerah Kota Agung, tapi ini Kota Agungnya Sumatera Selatan. Nah itu kiri kanan sawah, di depan ada gunung. Nanti nggak lama ini kita masuk daerah agak padat, masuk pasar. Di sini pun apa ya, jalannya cuma nggak begitu lebar sih, cuma segitu tuh, kecil. Bukan jalur untuk lintas ya, cuma lumayan sih motong. Katanya lebih deket di sini, jadi nggak perlu muter-muter. Kita nggak ngelewatin Muara Enim deh kalau nggak salah, nggak ngelewatin Lahat, memang nggak ngelewatin Muara Enim. Tapi ini kita bener-bener masuk kayak desa-desa, perumahan-perumahan warga itu kiri kanan. Nggak bisa ngebut juga nih di sini karena pasar. Jadi udah, ini nggak sepanjang jalannya ini desa-desa ya. Ini cuma desa. Nanti kita itu nggak lama dari sini itu kayak masuk hutan. Udah masuk hutan, nanti masuk desa lagi, hutan, desa lagi. Pokoknya begitu-begitu terus sampai nama daerahnya itu Simpang Meo. Dari Simpang Meo nanti kita ke arah Batu Raja. Nah ini kira-kira suasananya ya. Suasana di desanya, cuma nggak terlalu kayak pedesaan sih, banyak mobil juga. Nah itu di depan tuh ada gunung, keren banget ya. Cuacanya juga di sini sejauh ini masih cerah. Kita juga nggak bisa kebut di sini karena lewat pemukiman warga. Nah ini mulai macet nih, kayak ada pasar apa ya, pasar kaget mungkin, pasar tempel, pasar tumpah. Pokoknya pasar nih, pasar kecil. Ini agak macet juga di sini ya, agak tersendat. Nanti nggak lama kita dari desa ini kita nemuin, ya itu kata gue tadi, hutan. Jadi desa hutan sampai ketemu nanti Simpang Meo. Bus pun masuk tuh, lihat. Ini kayaknya jalan potong deh di sini nih, karena ada bus masuk tuh. Jalannya kecil padahal. Nah, jadi ini kita udah mau keluar dari desa dan kita mulai masuk hutan. Tuh, lihat kiri kanannya bener-bener hutan, dan kita bisa memacu speed dengan konstan karena jalannya sepi, tapi jalannya cukup kecil ya. Kadang-kadang suka ada mobil dari arah berlawanan, jadi ya harus ekstra hati-hati juga. Cuma bener-bener ini ada rumah tuh paling satu, kiri kanannya ya hutan-hutan. Bener-bener jalannya beda lah dari yang pertama. Kalau yang pertama kan kita banyak lewat tol tuh, ini benar-benar kita melintasi hutan. Dan di depan itu nanti, nah ini kalau kalian lihat kan mulai ada rintik-rintik air.
Nah ini udah mau hujan nih, sebentar lagi akan turun hujan ya, karena udah mulai di depan itu mendung sih memang. Jadi udah mulai agak-agak rintik, gerimis. Langitnya juga udah mulai, tadi kan cerah, sekarang langitnya udah mulai mendung. Nah nanti nggak lama di depan itu akan terjadi hujan yang lumayan deras sih. Ini masih gerimis nih. Jadi kita bener-bener jalan itu lumayan lama loh, kita ngelintasin hutan ini sekitar 60 kiloan deh, 60 apa 50 kilo ini jalannya begini. Ini kita lumayan lama di hutan ini. Ada 1 jam lebih deh, hampir 2 jam. Karena ya ini kita memang bisa agak lumayan ngebut, tapi nggak kebut banget ya. Cuma ya ini jalannya kecil, terus kelok-kelok. Kadang kita juga harus hati-hati sama kendaraan apa dari depan, dari arah berlawanan tuh suka ada kendaraan juga. Dan ini kita masih lewat kiri kanannya ya, kayak gitu. Ilalang, bener-bener anjang lah hutan ini. Dan kalau malam mungkin nggak ada yang lewat sini kali ya. Ini serem banget sih kalau malam. Nggak ada penerangan jalan, nggak ada apa-apa. Kalau amit-amit misalnya ada apa-apa, entah pecaban, entah mobil mogok, ini ngeri banget sih di sini. Nah, siang aja kalian bisa lihat nggak ada, jarang apa sih? Mungkin ketemu dari arah berlawanan itu kendaraan motor atau mobil tuh jarang. Karena mungkin memang ini bukan jalur lintas. Ini jalan perkampungan. Nah nggak lama dari itu, ini bener kata gue, hujan tuh deras banget tuh. Ini bener-bener pulang ini bener-bener apa ya, beda lah sama pergi. Ya pergi juga hujan, cuma kan di tol. Nah ini hujannya di tengah hutan. Tuh lumayan lebet juga ini, kayak yang waktu di part pertama tuh kan lebet. Nah ini juga lebet, nggak kalah lebetnya sama yang pertama. Bedanya di tol, nah ini di hutan, di perkampungan warga, hutan, perkampungan warga lagi. Dan di sini kita bener-bener nggak berhenti sih. Nanti ya berhenti itu mungkin udah mau masuk di Batu Raja kalau yang kita bener kita makan besar maksudnya, sorry. Di sini ini bener-bener mau kencing aja susah banget. Nah ini kan kalian bisa lihat tuh, boro-boro ya mungkin mau apa isi bensin apa berhenti sebentar warung makan tuh nggak ada, karena bener-bener kiri kanan tuh hutan. Jadi di sini bener-bener kita nggak berhenti sama sekali ya. Adapun mobil yang ada masalah sedikit itu di sini itu berhenti cuma sebentar, memang bener-bener aduh susah banget pokoknya. Udah itu jalan lagi. Mau kencing aja pun mungkin untuk yang laki aja, yang perempuannya tahan itu nanti masih di Batu Raja, masih jauh. Kita harus masih lewat Simpang Meo dulu. Ini Simpang Meo juga belum. Kita bisa lihat tuh kan. Untuk minggirin mobil aja susah. Nggak ada bereng jalan, langsung pohon gitu. Jadi benar-benar di sini ya kita yang lapar itu mungkin ganjel dengan makanan atau snack yang ada di mobil dulu. Beberapa member anggota THCL itu juga ada yang apa sih? Ada yang kelaparan tuh, ngomong lewat HT itu. Ada yang lapar, ada yang mau kencing, tapi kebanyakan yang kelaparan sih di sini. Nah ini ada truk kebalik nih. Infonya ya, katanya dia ini kayak kaget kagol, jadi ngindarin iring-iringan kita. Nah jadi dia tuh ngambil terlalu kiri, akhirnya dia terbalik sendiri. Nah itu baru banget kejadiannya. Jadi supirnya tadi kalian bisa lihat ke belakang, jadi lagi naik ke keluar dari mobil lah, manjat mobilnya. Nah ini udah mulai masuk Simpang Meo nih, karena udah banyak truk. Ini kalau malam sih kata juga lumayan rawan sih katanya. Bahkan gue nggak pernah lihat sini malam. Nah ini udah perlintasan nih, udah mulai rame. Simpang Meo deh ini kalau nggak salah. Ini kita juga salip-salipan potong-potongan jalan. Di sini juga hampir adu banteng, adu kambing, tapi dipandu sama HT. Di sini benar-benar berguna ya HT, karena kita saling potong-potong. Masih kosong nggak? Masuk terus, kosong.
udah kita lewat Simpang Meo. Nah ini kita udah mau masuk kota Batu Raja. Sampai sini pun belum makan siang ya. Ini udah sore loh, sekitar mungkin kalau gua nggak salah ini asar deh, sekitar setengah empatan ya. Ini kita masuk Batu Raja. Nah tuh jembatan layang Batu Raja. Ini kita masuk kota Batu Raja. Kalian bayangin, ini jembatan tapi di bawahnya bukan sungai sih, di bawahnya kereta batu bara gitu. Kita masuk kotanya. Ini kota besar juga sih, Batu Raja lumayan besar ya. Jadi kita masuk kotanya, udah jembatan. Barusan nih tadi kita lewat jembatan kan. Nah ini ketemu jembatan lagi nih ya di lampu merah. Tapi ini bukan yang jembatan yang kedua ini. Tuh, bukan jembatan kereta, tapi di bawahnya sungai yang lumayan besar. Tuh, di tengah kota, guys, sungainya. Tuh lihat, lumayan lebar ya. Nah ini disinilah baru kita makan. Cuma waktu ketika makan nggak gua record karena memang gua juga udah lapar. Kita di sini sebagian ada yang makan apa ya, sate rusa nih. Kalau kalian nyari di Batu Raja lagi lewat atau lagi mampir di sini nih, gua lupa lagi nama restorannya apa. Pokoknya di sini ada sate rusanya. Itu enak sih, kayaknya enak. Banyak yang makan sate rusa, cuma gua nggak makan sate rusa di sini. Dari kita udah makan di sini, kita lanjut lagi. Nah ini kita ke arah Martapura. Ini juga sama, salip-salipan lagi, tempong-tempongan, potong-potongan, bau kita dulu. Yang belakang ikut, masuk, tembus. Terus, tembus jalannya, terus. Masuk terus. Dan di sini nih HT itu benar-benar berguna ya, kayak tadi yang kalau kalian untuk mau motong-motong kendaraan lain gitu kan, apalagi kan kita konvoy tuh, itu benar-benar berguna sih tadi. Jadi dipandu yang kendaraan depannya ada mobil dari arah berlawanan, apa kosong, apa kita udah boleh motong atau jangan, untuk tutup lagi masuk barisan. Itulah enaknya touring rame-rame ya, apalagi pakai HT. Dan ini udah maghrib, ini udah masuk Martapura. Ini sebenarnya masih jauh ya, jalannya masih jauh banget, masih ada Waikanan, Bukit Kemuning, Kota Bumi, udah itu Terbanggi, baru kita masuk tol. Cuma sampai di sini aja mungkin vlog gua yang untuk jalan pulang, karena memang udah faktor jalan juga udah mulai gelap. Gua nggak akan maksimal lagi untuk ngambil gambar, karena kayak yang part pertama itu gelap, nggak kelihatan apa-apa. Jadi vlognya gua udahin sampai di sini aja dulu, karena di Waikanan juga kita udah lumayan misah-misah ya. Bisa misah di Kota Bumi pun itu udah gelap banget. Jadi sampai di Martapura aja rangkumannya. Perjalanan pulang THCL, pulang dari Pagar Alam ke Bandar Lampung. Oke, sekian dulu vlog tour ke Pagar Alam sama THCL Bandar Lampung. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya guys. Ini masih Martapura, nyampe Kota Bumi itu udah malam. Oke, sekian dulu.